Menjelajah pedalaman bumi Borneo memang mengasyikan. Alamnya, sungai dan perbukitan yang membelah daratan seakan mampu bercerita tentang kekayaan yang dikandungnya. Dan tak lengkap rasanya jika belum mengenal suku Dayak yang tersebar di penjuru Kalimantan. Salah satunya suku Dayak Kanayaten yang menetap di pedalaman Desa Saham, Landak, Kalimantan Barat. Jalan masuk menuju perkampungan suku Dayak Kanayaten di Desa Saham ini memang sungguh menarik. Selain disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah, di depan pintu gerbangnya ada kekasan suku Dayak yang memang sangat terlihat, yaitu ukiran-ukiran dan juga burung enggang yang terlihat dari sini. Welcome to the Longhouse. Saat memasuki perkampungan suku Dayak di Desa Saham, saya begitu takjub melihat rumah betang yang begitu panjang. Bu, rumah betang yang ada di Desa Saham, Provinsi Kalimantan Barat ini memang merupakan salah satu keunikan yang dimiliki oleh suku Dayak. Dan memang rumah betang ini terdiri dari beberapa pintu, yaitu sekitar 35 pintu yang ada di sini dan ditempati oleh sekitar 210 warga. Nanti saya akan coba masuk ke dalam, pemirsa. Saya terlebih dahulu mau menyapa ibu-ibu ini. Ibu, lagi ngapain sih ini, Bu? Lagi nampik padi. Oh, nampik namanya, nampik padi. Ini padinya sudah diapakan? Sudah dijemur. Sudah dijemur ya. Sekarang saya mau minta tolong sama ibu, boleh nggak tunjukin saya ke dalam ya, Bu ya? Boleh lihat ke dalam ya? Wah, ternyata luas juga ya. Nah, ini memang dulu, zaman dulunya rumah ini sudah sepanjang ini, Pak. Kalau lihat dari dulu kan macam ini itu, iya. Kan ada tiang dobel ini terpisah gitu dari yang lain. Oh gitu, ini terpisah ya Pak ya? Bangunnya Tiang dobel ini. Tidak sekaligus. Oh. Ya. Awalnya dari? Awalnya dari satu rumah. Gitu. Dari satu rumah. Oh gitu. Jadi ada keluarga baru, bangun rumah lagi, di sampingnya dan seterusnya. Iya. Kalau bisa dibilang yang tinggal di sini semuanya bersaudara atau bagaimana? Bersaudara, masih satu keluarga dulu. Oh gitu. Iya. Jadi ini memang satu keluarga besar ya. Saya melihat ini semua struktur tulang-tulang bangunan ini semua dari kayu ya? Iya. Kayu apa ini Pak? Ini kayu ulin. Kayu Biasa ulin. disebut juga belian. Oh, kayu belian ya? Kalau bahasa sini lagi taras. Oh, Ya. taras. Kalau yang di atas apa ini, Pak? Disebut para ini. Biasanya untuk segala tempat barang-barang seperti pengambil gitu kan. Pengambil macam-macam alat-alat tradisi sini. Penangkap ikan. Penangkap ikan Kalau ya? bahasa sini silamo. Iya, untuk bertani berladang juga ya, Iya, ditaruh berladang sini ya? juga, ya. Oh, nah kalau yang di lantai Kalau bawah nih yang di apa? lantai Kan bawah tingginya tuh- 3 meter tuh ya Pak ya, dari tanah dengan lantai dasar ini ya? Iya, biasanya itu tempat bermain anak-anak juga dulunya, dan sekarang juga segala babi yang tidak di kandang gitu. Babi ayam gitu. Babi Tadi saya ayam, lihat juga ya. ada. Iya, babi ayam dan anjing. Jadi hewan-hewan peliharaan lah ya. Iya, ternyata rumah betang ini sangat luar biasa, sangat multifungsi. Selain bisa digunakan sebagai tempat tinggal, bagian sampingnya ini juga bisa digunakan sebagai tempat musyawarah, bahkan tempat pesta, dan bahkan di pojok rumah betang ini dijadikan sebagai posyandu. Dan sekarang ibu-ibu di sana sedang menunggu bidan karena ingin memeriksakan kondisi balitanya. Ke saya yuk. Wah, ternyata sudah ramai ya di sini. Oh, ada Bu Bidannya juga. Boleh deh tanya-tanya sebentar. Ibu, mohon maaf mengganggu ya, Bu Bidan. Dengan Ibu Bidan siapa, Bu? Yuyun. Oh, Bu Bidan Yuyun. Bu, boleh ya numpang duduk sebentar? Iya, sile-sile katanya. Iya, Bu, di sini kira-kira kalau keluhan terhadap balita biasanya keluhan apa aja tuh Bu kalau di sini? Kalau yang terkadang ada sih biasanya batuk pilek, kemudian Batuk pilek ya?
stres. Itu aja keluhannya selama ini. Gitu, batuk pilek aja paling ya. Keluhan apa yang tidak bisa ditangani di posyandu kita rujuk ke puskesmas. Oh, bisa dirujuk juga ke puskesmas ya, Bu? Iya. Ibu Bidan Yuyun rutin loh mendatangi posyandu ini sebulan sekali untuk mengontrol kesehatan balita dan ibu hamil, memberikan makanan sehat, vaksinasi, dan vitamin agar anak suku Dayak menjadi sehat dan pintar. Ternyata mereka tidak menutup diri dalam menerima hal-hal yang dapat meningkatkan derajat hidup mereka, seperti kesehatan maupun pendidikan. Keseharian suku Dayak Kanayaten memang sangat bersahaja, namun penuh semangat dalam mencari rezeki. Di tengah kesederhanaannya, suku Dayak dikenal rajin dan ulet dalam bekerja. Sebagaimana halnya wanita-wanita perkasa ini, setiap harinya mereka mampu menempuh belasan kilometer untuk berladang dan berkebun dengan berjalan kaki menembus hutan. Selain itu, suku Dayak terkenal sebagai suku yang terampil. Kepiawaiannya dalam membuat kerajinan seperti membuat tudung kepala, penampi beras, dan tikar melengkapi kehebatan perempuan Dayak Kanayaten ini. Sementara laki-laki Dayak Kanayaten sebagai kepala rumah tangga juga tak kalah peranannya. Berbagai pekerjaan berat seperti membuat rumah, menoreh pohon karet, berladang, berburu serta berternak menjadi aktivitas keseharian mereka. Dalam bidang seni dan keterampilan, laki-laki Dayak piawai dalam memahat patung. Sebagaimana terlihat hasil karya seni pahat yang dihasilkannya. Pak Albert, ini udah sejak kapan memahat, Pak? Sejak 1989. Oh, udah lama juga ya? Iya. Oh, yang ini khas Dayak banget ya? Itu orang mengambil padi. Ngambil padi. Ini ada ingenya juga ya? Iya. Albert mengaku hasil karyanya tidak saja dinikmati oleh masyarakat sekitar. Penjelajahan saya di Desa Saham bersama suku Dayak Kanayaten semakin sempurna, manakala saya diperkenankan untuk mengikuti ritual ngarurut atau panen padi baru oleh keluarga Pak Ando. Masih jauh, Pak. Ini baru separuh, Pak, ya. Pagi-pagi buta, saya diajak ibu-ibu mengikuti ritual ngarurut yang diselenggarakan di ladang milik Pak Ando. Ini udah 4 kilo ini. Ladang Pak Ando ini letaknya di seberang hutan Tuangkah, sekitar 8 km jauhnya dari pemukiman suku Dayak, yang hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki saja. Perjalanan selama 2 jam di dalam hutan bagi saya sangat melelahkan. Namun tidak bagi ibu-ibu ini. Bahkan perjalanan yang biasa mereka tempuh sekitar 1 jam menjadi lebih lama karena terhambat harus menuntun saya sepanjang perjalanan melewati akar pohon yang besar yang melintang serta genangan rawa gambut yang cukup panjang. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kami di gubuk persinggahan dekat ladang padi Pak Ando. Akhirnya kita tiba di pondok
transit gitu. Jadi kalau para petani ibu-ibu ini yang akan nanti memanen padi baru ini akan bermalam atau singgah dulu di sini. Dan mereka menyiapkan ini semacam sesajen sebelum dilakukan panen padi baru yang namanya palantar ya Pak ya? Nah, kalau bisa disebutkan ini apa aja Pak? Ini apa? Ini soleng, berisi kue. Ini apa? Terdiri dari apa? Tungkat. Tungkat. Nah, ini dalamnya apa nih Pak? Kue. Poe. Ini bambu muda ya. Dibungkus bambu muda. Kalau ini apa? Telur ya? Telur ayam. Telur ayam. Nah, ini namanya? Ini pupuk. Pupuk. Dan ini? Ini bontong. 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 Oh iya. Dan ini semua nanti akan ditaruh di atas sini untuk ditancapkan pada saat ritual atau upacara sebelum dipanennya padi baru ini. Dan kita masih harus berjalan lagi, masih ada medan terjal lainnya. Ikuti saya kali ini yuk. Yuk, mari Bu. Untuk mencapai lahan pertanian ini atau sawah yang akan dipanen, kita berangkat sebelum matahari terbit dan harus sampai di sini sebelum matahari terang benderang. Karena tidak bisa dilakukan panen padi jika matahari sudah terang. Dan ini matahari belum cukup terang, suasananya masih sedikit gelap, jadi kami masih bisa melakukan upacara panen padi ini. Dan sekarang kita akan ke tengah persawahan untuk menancapkan palantar tadi sebagai sesaji rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau disebut dengan jubata. Akhirnya setelah melepas lelah sejenak, Pak Ando memulai ritual ngaleko atau ngarurut dengan meletakkan palantar di lokasi bibit padi pertama kali ditanamkan. Udah kuat ya Pak? Dan nyatu atta. Sementara itu, para ibu memulai aktivitasnya merurut padi atau melepaskan bulir padi dari tangkainya dengan menggunakan tangan. Ternyata padi yang ditanam ada dua jenis loh, yakni padi perempuan dan laki-laki. Ini makanan pokok sehari sunguh namanya bahasa saya. Sunguh. Nah, sunguh atau palawat ya? Palawak. Palawang. Pelawang. Palawang. Nah itu dia, jadi kalau palawang makanan pokok sehari-hari. Palawang untuk padi yang dikonsumsi atau beras yang dikonsumsi sehari-hari. Sedangkan yang pulut untuk upacara. Jadi dari jenis juga memang sudah beda. Ini kan ladang yang melestarikan dan menyatakan bahwa ini hak milik dia. Meski inge di kepala maupun di pundaknya cukup berat, namun para ibu-ibu ini tetap melangkahkan kakinya dengan riang, kembali memasuki hutan untuk pulang ke rumah. Dijaga. Sesekali terdengar nyanyian lembut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau kepada Yang Kuasa akan panen padi yang melimpah. Sesampainya di kediaman Pak Ando, padi yang telah dirurut diolah hingga menjadi boho dan pulut yang siap disajikan saat acara puncak ngaleko pada pukul 4 dini hari nanti. Pasan. Saya hampir tidak bisa tidur dengan nyenyak karena takut kehilangan momen untuk hadir pada ritual ngaleko pada pukul 4 dini hari nanti. Akhirnya suara Pak Ando terdengar juga, mengundang kami untuk datang ke rumahnya. Mau ngundang nih, makan ke rumah, makan nasi baharu. Oh, nasi baharu ya? Oh, ngarut tadi. Oh, jam 4 ya Pak ya? Sekarang makannya. Oke. Maknya bertangan dah. Sama. Duduk. Sama.
Tidak disangka, antusias warga untuk hadir di acara ngarurut sangat besar, meski dilakukan saat matahari belum terbit. San tungkap bama hegi baju kata baede heganya manusia nama kat manta makat. Warga telah berdatangan, upacara pun telah siap. Sang imam pun memimpin ritual dengan membacakan mantra-mantra dan doa ucap syukur kepada Jubata agar keluarga Pak Ando senantiasa mendapat berkah dari Jubata atau Yang Maha Kuasa. Boho poe, boho sungguh dinya nasi baru sumpah tahun dak Ando ya minta icangan kak kita barakat sarata minta icangan rajaki nang mudah nang remeh baru. Mantra telah diucapkan, doa telah dipanjatkan. Kini tibalah saatnya menikmati santapan yang telah dihidangkan. Mulutnya kita campur dengan sayur ayam labu. Coba. Makannya. Cuk, amahan dia. Nyaman, enak. Amahan nasinya. Dalam jamuan makan pagi ini, kekeluargaan sangat terasa. Manakala para warga bercengkrama sambil menikmati hidangan. Tak ketinggalan anak-anak yang ikut bermalam, mereka turut memeriahkan suasana pagi itu. Sebagai ungkapan terima kasih tuan rumah atas kedatangan para tetangga, Pak Ando melepaskan tetangganya dengan buah tangan berupa boho dan pulut yang dibungkus dengan daun. Ini sungguh pengalaman berkesan bagi saya dan tak terlupakan.